Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para jamaah salat tarawih Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal ibadah kita, termasuk qiyamul Ramadan, sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridha Allah dan diterima oleh Allah sebagai amalan sholihan maqbula, yaitu amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masuk ke malam 29. Besok malam kita menunggu hasil keputusan KMF. Apakah besok malam masih tarawih ataukah kita masih nambah satu lagi? Katanya insya Allah besok jam 9 malam WKS waktu Korea Selatan akan diumumkan. Ala kulli hal, sesungguhnya kalau kita ini mengamati dalam kehidupan kita, Allah itu kan menciptakan makhluk, menciptakan alam semesta. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu, ayat itu apa? Ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kaun itu alam, jadi sifatnya zahir, kauniyah. Kalau yang ayat-ayat Al-Quran itu namanya ayat-ayat qauliyah, karena firman Allah. Kalau kita ini mengkaji dua-duanya, ini insya Allah kita ini akan mendapatkan banyak sekali pelajaran untuk keselamatan dunia dan akhirat, serta untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Kemarin di hari Minggu yang lalu, ini sebenarnya sudah lama, cuman kemarin saya jadi ingat lagi ketika ke mana, Busan Tower itu ya, sama Pak Teguh itu ya. Kan yang di tower, Busan Tower itu yang paling atas itu sebenarnya pemandangannya kan bagus itu, karena itu di bangunan-bangunan kota di Busan itu, gedung-gedung yang menjulang tinggi itu kan posisinya di bawah. Lalu ada juga pelabuhan. Hanya memang di atas itu kalau kita ngambil untuk spot foto itu bagus. Kemarin Mas Habib sempat ngambilkan gambar itu, saya di foto itu. Karena belakang kita ini adalah cahaya, sehingga kita ini membelakangi cahaya, maka wajah kita ini jadi gelap. Itu namanya istilahnya apa itu? Black light, backlight, bukan Blackpink. Kalau Blackpink wajahnya merah kehitaman. Backlight, karena belakangnya cahaya. Tapi kalau kita ini menghadapnya ke cahaya kayak gini, ini ada cahaya, lalu kita diambil dari sana, seperti ini. Yang HP-nya baru ini. Itu dari sini sudah kelihatan kalau baru itu. Beda dengan HP-nya Pak Awing ini, beda. Oke. Sama-sama apelnya kerowak ya, yang apel utuh nggak ada ini. Nah itu kalau kita ngadep ke cahaya, jadi cahaya tidak kita belakangi tapi ngambil dari depan, itu wajah kita akan jelas. Ini contoh kecil ya. Kalau kita mau mengambil ibrah, mau mengambil satu pelajaran, agama itu kan diibaratkan adalah nur. Allahu nurus samawati wal ard. Ya kan? Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya, ayat dalam surah An-Nur itu. Di ayat yang lain digambarkan minal zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, sehingga agama ini, agama Islam itu adalah cahaya.
Jenengan tahu sifatnya cahaya. Cahaya itu pasti akan menembus celah sekecil apapun. Kecuali kalau ditutup, maka dia tidak bisa nembus. Jadi kalau ada celah kecil, dia akan masuk cahaya itu. Tapi kalau sengaja kita tutup, cahaya tidak masuk. Lalu yang kedua, ketika kita ambil contoh seperti backlight tadi itu, orang itu kalau membelakangi cahaya, dia akan gelap. Loh, dengan foto membelakangi cahaya, berarti kan membelakangi agama. Seakan-akan begitu. Petunjuk agama tidak dihiraukan di belakangi, hidup Anda akan gelap. Tapi kalau panjenengan menangkap cahaya itu dengan keceriaan, lalu menghadap cahaya-cahaya yang tepat di foto, itu hasilnya bagus. Sama dengan orang ketika mendapatkan cahaya petunjuk agama, dia sambut dengan gembira, dia jalani kehidupan itu sehingga cahaya itu menerangi kehidupannya, maka malaikat itu motretnya hasilnya bagus. Loh iya, kalau difoto dari belakang ini, mau backlight terus, agama nggak dihiraukan, itu malaikat motretnya susah, ini dari sebelah mana ini? Sebelah sini gelap terus. Loh itu kan ayat-ayat kauniyah. Jadi banyak sekali yang terhampar, tinggal kita ini bisa apa enggak memetik pelajaran, lalu kemudian kita jadikan sebagai pelajaran hidup untuk kita laksanakan. Oh iya ya, kan begitu. Itu kan sederhana sebenarnya. Cuman pernahkah kita berpikir gitu loh ke arah sana? Belum yang lain-lain, nanti banyak hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Itu yang ternyata memberikan pelajaran dan hikmah yang luar biasa kalau kita mampu memetik hikmah. Makanya orang-orang yang pandai memetik hikmah itu disebutkan dalam Al-Quran itu disifati, dijuluki dengan yang namanya ulul albab. Dan begitu. Itu orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka ini senantiasa berzikir, ingat Allah, baik dalam keadaan duduk, keadaan berdiri, keadaan berbaring. Dan juga mereka senantiasa tafakkur. Itu tadi, ayat-ayat kauniyah difikirkan, ayat-ayat qauliyah ditadaburi, dia banyak dapat pelajaran. Nah, ini akan memperlurus niat kita. Oh iya ya, berarti hidup ini arahnya kemana? Ya, mungkin panjenengan pernah dengar ada orang yang ngomong begini, semua agama itu kan benar. Buktinya apa? Semua mengajarkan kebaikan. Di agama lain selain agama Islam itu juga mengajarkan kebaikan. Mencuri itu tidak baik, korupsi itu tidak baik, mendzalimi, mengambil hak orang lain itu juga tidak baik. Sama kalau dalam hal itu. Maka kalau ada yang mengatakan begitu, itu parameternya untuk mengukur dan melihat agama itu harus ada 3. Yang pertama, aspek akidah, aspek kepercayaan. Aspek kepercayaan harus benar karena ini pondasi. Kalau sudah pondasinya keliru, bangunan itu kalau pondasinya miring, itu dibangun ke atas diluruskan susah karena sudah kadung pondasinya tidak simetris. Dan itu bangunan itu nggak kokoh. Nah, harus dilihat yang pertama dari sisi keyakinan, akidahnya. Lalu kemudian bagaimana tata cara untuk meneguhkan keyakinan itu dengan melakukan amal-amal ibadah. Berarti bangunan kedua ini. Di dalam Islam ada sholat, ada puasa, ada zakat. Baru kemudian implementasinya dari sisi muamalah, inilah yang aspek akhlak. Yang sejak kemarin kita bahas termasuk kajian kita mengenai ciri-ciri ibadur rahman yang insya Allah kita selesaikan malam ini. Jadi ciri-ciri ibadur rahman itu. Jadi petunjuk agama itu sama sekali tidak ada yang menyesatkan, justru malah membuat kita ini cerah. Sehingga spotnya kalau diambil foto, malaikat motret itu, kalau kita betul-betul menghadap tidak membelakangi cahaya, maka itu akan bagus hasilnya. Itulah nanti yang akan dilaporkan di hadapan Allah. Oh ini bagus, ini bagus, bagus. Tapi kalau hitam semua, jenengan milih sendiri saja dibuang itu. Agak ketok wajahnya dibuang. Gak kelihatan buang. Itu nanti catatan kita, naudzubillah itu juga begitu. Ada orang namanya manusia, begitu dilaporkan, di foto ini gak ada yang jelas karena belakangi cahaya terus. Yang dibuang, nggak kanggu gitu loh. Akhirnya numpuk di recycle bin. Akhirnya numpuk di sampah, nanti dibuang. Nanti selama 30 hari kalau tidak direstore, nggak kembali, dia akan hilang dengan sendirinya. Oke, kita sekarang masuk ke ciri-ciri ibadur rahman. Lah aspek ini
aspek muamalah ini diingatkan lagi aspek pondasi. Makanya kemarin sudah kita bahas, orang yang disebut ibadur rahman itu adalah la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dia tidak meminta dan tidak menyembah Tuhan selain Allah. Kenapa dosa syirik itu kok kemudian disebut dosa yang paling besar? Karena Allah itu tidak rela kalau diduakan. Tidak rela itu kalau diduakan. Wong jelas-jelas yang menciptakan sampean itu, menciptakan kita itu Allah, memfasilitasi kita. Allah kok kemudian kita memanggil atau mengambil sesuatu yang lain dijadikan sebagai sesembahan. Ini kan pelecehan ini. Makanya kalau tidak tobat, pokoknya saya tidak ngampuni, begitulah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, kemarin sudah kita bahas ini. Lalu lanjutannya ayatnya di ayat 69 Allah mengatakan yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah. Orang yang melakukan syirik, orang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang jiwa itu diharamkan oleh Allah, tidak boleh dibunuh. Ya, jiwa tidak boleh dibunuh. Termasuk membunuh jiwanya sendiri, bunuh diri itu dosa besar. Karena kita ini tidak ikut punya jiwa kita ini. Wow, saya bunuh diri, wong saya, hidup saya sendiri, tidak bisa. Semua itu amanah. Semua itu miliknya Allah. Lillah. Dulu di awal pertemuan kita sudah membahas lillah. Lah nanti, termasuk orang yang zina, itu nanti di akhirat, di hari kiamat itu pintu menuju gerbang akhirat. Siksanya dilipat gandakan. Para ahli tafsir menjelaskan, dilipat gandakan itu maksudnya gimana? Ada yang menyatakan siksa itu ada dua kategori. Makanya ada azab itu yang alim, ada azab yang syadid atau azim. Kalau yang alim, pedih, itu sifatnya batiniah. Sama kayak jenengan di dunia, kita ini sakit hati kepada teman. Sakit hati itu sakit yang sifatnya tidak zahir. Beda dengan sakit dipukul. Itu rasa sakitnya lebih lama yang sakit hati. Itu sakitnya tuh di sini. Itu biasanya lebih lama. Di sini menyebabkan mikir. Akhirnya ben ketemu itu gak enak kabeh rasanya awak, kan begitu. Bisa ndak bisa tidur juga. Bisa ndak bisa tidur. Itu lebih lama. Kalau kita umpama dicubit sama temen, kegeten nyubit, walaupun niatnya guyon, ngawur sakit loh. Setelah sakitnya hilang, kadang kita sudah lupa. Tapi kalau disakiti gara-gara omongan, gara-gara perilaku yang melecehkan, itu setiap ketemu mesti hati kita ingat lagi. Oh ngiki, ketoke apik tapi lek ngomong, umpama begitu, umpama loh ya. Tapi mudah-mudahan kalau laki-laki itu kadang-kadang easy going, tidak terlalu berpikir. Kalau walaupun ada ya beberapa orang yang sensitif itu juga ada. Tapi kalau kita ini serawung, begini, selama tidak menyinggung yang prinsip itu, insya Allah kita bisa memahami. Tapi kalau perempuan itu kadang-kadang memang sensitif banget itu. Ya, jadi ada sakit yang sifatnya itu, ada sakit yang siksa zahir. Lah di akhirat itu double siksanya. Yo sudah sakit, waduh hatinya loro kabeh karena tersiksa. Orang tersiksa tidak bakal nyaman, tidak ada ceritanya neraka nyaman, itu tidak ada. Belum lagi siksa zahirnya. Di dalam surah An-Nisa itu dijelaskan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Jadi siksa neraka itu kulit ini mengelupas habis ya, nanti dibalikan lagi kulitnya, siksa lagi. Ternyata ayat ini kelihatannya sederhana tapi menyimpan kemukjizatan ilmiah yang luar biasa. Lapisan kulit itu bicara mengenai lapisan kulit. Ini kalau dalam ilmu kedokteran. Jadi kulit itu kelihatannya tipis begini, tapi dia berlapis-lapis. Biasanya teman-teman yang ambil kuliah kedokteran itu nanti ada prakteknya dengan kadaver. Kadaver itu mayat yang memang untuk penelitian. Biasanya mayat itu Mr. X, tidak diketahui, tidak ada keluarganya. Lalu diawetkan di formalin begitu di laboratorium anatomi. Kemudian dia di satu angkatan biasanya satu orang, satu tubuh itu dikuliti, dilihat lapisan kulit. Ternyata kalau kita ini hidup di dunia, sakit itu ada di lapisan kulit itu. Ada yang pernah disuntik? Atau ada yang pernah nyuntik?
Sudah lama saya sudah begitu. Sudah guyon ya. Saya tidak ingin membuka kenangan lama itu. Sabar, nggih. Nanti kita lanjutkan lagi. Orang kalau disuntik jarum itu ketika rasa sakit itu sakit gitu, begitu masuk ke dalam, contohnya ketika memasukkan selang infus. Selang infus itu sudah melewati lapisan kulit, langsung masuk ke pembuluh darah itu ya, pembuluh apa ya, pokoknya masuknya cairan itu loh. Itu kalau sudah masuk dipakai plester begini sudah tidak sakit. Kecuali nanti agak kemeng kalau dimasukkan obat atau mungkin ada gerakan sehingga nanti kemudian darahnya itu ketarik naik, itu mungkin agak sakit. Tapi ketika selang infus sudah masuk, sudah tidak sakit. Kenapa? Karena sudah melewati lapisan kulit itu. Makanya orang disiksa di neraka itu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Untuk apa? Liyadzuqul azab, diganti kulit yang lain agar mereka merasakan siksa yang pedih, siksa yang luar biasa. Ini penduduk neraka. Jadi itu makna dari yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Lanjutannya sudah didobelkan siksanya wa yakhlud fihi muhana. Mereka itu yang syirik, yang zina, ya, yang membunuh, ini dosa-dosa besar. Kalau tidak tobat, maka di neraka kekal. Di neraka kekal sudah. Wa yakhludu fihi muhana. Maka lanjutannya, kalau pengen tidak kekal, illa man taba. Lah ini. Illa man taba itu kecuali orang-orang yang bertaubat. Taubat itu menyesali diri. Betul-betul pokoknya berjanji untuk berusaha tidak mengulangi lagi. Tapi hanya janji saja tidak cukup. Harus ada wa amanah, landasannya keimanan. Wa amila sholihah. Apa itu? Yaitu harus ada langkah konkret untuk melakukan perbuatan baik. Orang mengatakan, ya walaupun melakukan banyak dosa kecil. Dosa kecil itu kalau dicelengi ya jadi besar juga. Kalau diremehkan, lalu kemudian menyatakan, wes, saya berusaha tidak melakukan lagi. Tapi tidak ada langkah konkret, tekad tok berhenti, itu berarti belum melakukan wa amana wa amila amalan sholihah. Padahal taubat itu harus disertai wa amila amalan sholihah. Kalau ada orang yang sudah bertobat, kalau ada orang yang meminta ampun atas dosa-dosa kecil yang dia lakukan, lalu dia melakukan kebaikan, itulah yang disebutkan oleh Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah yang Allah ganti keburukan mereka dengan hal-hal yang baik. Ini penafsirannya bisa begini. Pertama, ada orang melakukan perbuatan buruk, dia mohon ampun kepada Allah lalu berubah menjadi baik. Berarti Allah sudah mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Ini hidayah yang harus disyukuri. Atau yang kedua, pilihannya, penafsirannya adalah Allah mengganti ketika orang itu melakukan kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan itu bisa menghapus dosa-dosanya. Asalkan bukan dosa syirik. Jadi jangan melakukan kebaikan, keliru titik, tapi melakukan kebaikan. Walaupun umpama belum meminta ampun, tapi dengan kebaikan yang panjenengan lakukan, itu bisa menghapus. Itulah ayatnya dalam surah Hud, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghilangkan perbuatan dosa atau menghapus dosa-dosa dari perbuatan buruk. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutannya, wa man taba wa amila sholihah. Barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi kalau ngukur orang berbuat baik beneran apa enggak, itu enggak hanya niat tok, tapi ada implementasi amal soleh yang dia lakukan. Nah, lanjutannya, wa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yatubu ilallahi mataba. Lanjutannya ini malah menjelaskan ciri-ciri orang ibadur rahman. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Yaitu orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu bentuknya banyak. Bisa bersumpah atas nama Allah tapi dia bohong.
Lalu kalau dia dipanggil menjadi saksi atas satu perkara, dia memberikan kesaksian yang tidak benar. Atau bisa jadi kesaksian palsu itu ada yang memahami, ngomongi koyok yo bicara ini bicara, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan perbuatan, itu juga masuk kategori ini. Oke. Kalau mereka ini bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya, atau orang-orang yang berkumpul dalam kepalsuan tadi, ini mereka ini mengabaikan la yasyhadu wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jadi untuk menjaga kehormatan dirinya. Lanjutannya walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Yaitu orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak bersikap sebagai orang yang tuli dan buta. Artinya apa? Diingatkan tuh mau. Makanya kemarin sudah kita bahas surah Wal Asri, termasuk watawasau bil haq watawasau bis sabr. Lah kalau ini bisa dilakukan, maka doanya dikabulkan oleh Allah, maka dia senantiasa berdoa. Ini doa yang luar biasa. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi mereka doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak cucu yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu dipandang itu menyejukkan hati. Siapapun orangnya selama dia punya iman, saya yakin kalau punya anak keturunan, kalau anaknya kelihatan ngaji, sopan santun, itu nang hati itu marem. Siapapun orangnya, mohon maaf, sebrengsek apapun seseorang, tidak ada yang punya keinginan anak yang tidak soleh, tidak ada. Pasti kepinginnya anak yang soleh, walaupun dirinya belum soleh. Walaupun dirinya belum soleh, sudah berganti nama menjadi soleh, tetap ingin punya anak soleh. Itu sebuah fitrah. Ada pencuri, penjahat kelas kakap. Tidak ada yang kemudian ngomong ke anaknya, nak, bapak ini penjahat kelas kakap, tolong teruskan perjuangan bapak. Tidak ada. Itu yang ada paling begini, nak, bapak ini sudah kadung keliru, dosa bapak itu banyak, tolong kamu jangan kayak bapak. Penyesalan. Karena orang itu akan sampai pada masa di mana dia akan bertemu satu hal yang dia mengatakan bahwa sajane urip iki golek opo. Makanya apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan harus bisa kita maknai untuk investasi akhirat kita. Itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang kalau sudah melakukan kebaikan-kebaikan sebagai ibadur rahman, maka dia mendapatkan hadiah, mendapatkan anugerah insya Allah min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lalu doanya dilanjutkan, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami ini sebagai teladan bagi orang-orang muttaqin. Nah, nanti di akhirat ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka itu nanti di akhirat akan diberi balasan oleh Allah tempat yang tinggi di dalam surga. Kenapa? Karena balasan atas kesabaran mereka. Orang menjalani kehidupan, melaksanakan kebaikan-kebaikan itu kan butuh kesabaran. Nafsu kita mengajak untuk melakukan hal yang tidak baik, yang bertentangan. Tapi karena kita yakin akan balasan kebaikan yang kita lakukan nanti akan dibalas dengan pahala yang luar biasa, kita sabar melakukan ini. Nanti Allah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam yang luar biasa. Nah, mereka nanti di akhirat ini akan khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Jadi mereka kekal di dalam surga, dan surga adalah sebaik-baik tempat menetap. HP baru bisa jatuh juga ya. Sepandang. Itu kan ada kata Pak Fatah itu kan, bahwa kata Pak Fatah itu kan sepada main itu melompat akan jatuh juga. Berarti sebaru-barunya HP bisa jatuh juga gitu. Itu nggak usah sandaran ya, bisa berdiri sendiri ya. Luar biasa. Memang kalau masih baru tuh bisa berdiri tegak. Kalau sudah lama berdiri nggak bisa tegak ini. Oke. Jadi mereka ini di dalam surga itu kekal, karena surga itu sebaik-baik tempat untuk
menetap dan sebaik-baik tempat kediaman. Terakhir, sebelum kita akhiri, karena ini sudah jam 4 pukul lebih 39, ini sudah subuh ya, setelah ini tidur ya. Kata Imam Abdullah Al-Haddad dalam salah satu nasihat beliau, man aslaha niyatahu balagha umniyatahu. Apa artinya ini? Man aslaha niyatahu, barang siapa yang sudah memperbagus niatnya, niat untuk melakukan perbuatan baik, pokoknya niatnya sudah kuat, maka lanjutannya beliau memberikan motivasi kepada kita, balagha umniyatahu, maka harapan itu akan tercapai. Syaratnya yaitu tadi, amana wa amila amalan sholihah, ada action. Mek angen-angen to yo gak iso. Jadi niat itu akan mengantarkan, karena niat itu motivasi, akan mengantarkan kita melakukan satu pekerjaan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan, pasti akan sampai. Berangkat dari manapun kita. Berangkat dari seberapa besar keimanan kita, seberapa tebal keimanan kita, yang penting niat dan lakukan. Insya Allah akan sampai. Balagha umniyatahu. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.